Bayangkan bisa perang lawan senjata Iya. dengan memburu cek itu nggak Iya. masuk akal. Iya. Tapi karena keyakinan kita bisa merdeka. Iya. Begitu juga saya bilang dengan teman-teman. Sekarang memang nggak terlihat apa-apa Iya. dan belum jadi apa-apa. Iya. Tapi saya punya mimpi dan insya Allah Allah bakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami dalam acara Pesantren Berbicara. Sahabat-sahabat Al-Mekah, hari ini kami berada di workshopnya Kang Ardi di wilayah Bandung untuk membicarakan tema bagaimana caranya UMKM untuk para pesantren bisa mengembangkan bakat atas apa yang akan disampaikan oleh Kang Ardi. Sahabat-sahabat Al-Mekah, kita sekarang ini dengan metode yang terbaru, Kang Ardi akan berbicara bagaimana caranya untuk berwirausaha di dalam pondok pesantren sehingga kita nanti sama-sama akan dengar di dalam pesantren berbicara apa yang ingin disampaikan oleh Kang Ardi. Assalamualaikum Kang Ardi. Waalaikumsalam, Ustaz Kiki. Sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kami sudah dapat diundang. Sama-sama. Mudah-mudahan hari ini para pesantren ceria dengan apa yang sekarang akan kita bicarakan. Amin. Kang, sebelum kita memulai, mari kita buka masker dulu karena kita juga udah jaraknya udah jauh. Oke. Distancingnya sudah Iya. pas. Nah, ini kan enak. Oke. Kang, jadi kebiasaan kami di pesantren berbicara, mungkin Kang Ardi juga sudah mengikuti program kami. Kemarin kami juga diundang salah satu dari sahabat kita, Kang Nedi, Oh iya. untuk mengenai pesantren sehat. Hari ini kami coba ingin menyemangatkan kembali para santri, karena kami sering banyak jalan sana kemari itu memang untuk wadah ekonomi itu memang sangat sulit. Mungkin berbagi dengan Kang Ardi, bagaimana sih bisa sampai kok bisa Kang Ardi dengan kesibukan bisa mengarah ke kopi. Gimana Kang? Oke, selamat siang, malam, Ya. pokoknya bagi pendengar Al-Mekah. Saya terima kasih sebelumnya Ustaz, Yep. beserta tim sudah hadir di workshop sederhana kami. Ya. Prinsip sederhana yang harus kami sampaikan pertama, menjadi kreatif itu gratis. Ya. Dan kemudian saya sampaikan, Ustadz Kiki juga menyampaikan, saya juga mantan santri, mungkin Ya. sampai saat ini masih nyantri. Ya. Nah, Betul. kemarin berbicara, berdiskusi banyak dengan Ustadz Kiki, bagaimana pesantren ini bisa teredukasi, bisa berwirausaha dan mandiri. Nah, saya teringat salah satu kiai saya dulu pernah menyampaikan, kaburo maktan indallah takulu ma'alun. Jadi laknat Allah itu kalau orang mau berani ngomong tapi nggak ada aksi, nggak ada aksinya. Nah ini, jadi artinya saya juga memberikan sampel contoh bagaimana kita di tengah pandemi justru berlomba menjadi kreatif. Karena berjualan sekarang tidak seperti dahulu. Orang datang ke toko kita transaksi secara konvensional. Sekarang tidak lagi. Media online banyak, jual beli secara online banyak, sehingga media-media itu kita gunakan untuk transaksi apa yang menjadi ide kreatif kita. Nah kembali lagi, Ustadz Kiki nanya kenapa lari ke kopi? Iya. Saya itu pengopi berat dari mulai kelas 4 SD. Oh. Karena kakek saya almarhum itu adalah petani kopi. Jadi ibu saya bisa sekolah sampai kuliah itu dari kopi. Kakek juga sampai berangkat haji itu dari kopi. Nah, jadi saya mengenal kopi dari mulai batangnya, hafal daunnya, nikmatin buahnya sampai dengan buahnya kering kita sebut dengan kopi tadi. Baik diseduh maupun dengan cara-cara elektrik yang sudah modern saat ini. Berarti memang sudah dari keluarga kopi? Sudah dari keluarga kopi. Dari umur 4 tahun? Dari 4 tahun. Jadi dulu kita kalau liburan itu kan pas Kiki. Jadi kalau kita bulan Juli itu pas panen kopi, pas libur sekolah. Jadi kakek itu nggak biasa kayak sekarang tuh kalau cucunya minta duit langsung dikasih, langsung belanja gitu. Oh. Nah, kalau dulu enggak, silakan ke kebun, petik sendiri, jemur sendiri, kemudian dikeringkan, dijual bijinya. Jadi ada Nah kemandirian. hasilnya itu untuk kamu semuanya. Ada Nah, kemandirian di situ. Itu, Ustaz. Itu yang diajar kemandirian. Itu. Nah sehingga kalau bisa sampai jadi pencinta kopi, karena memang udah keluarga mengalir di kopi. Kopi. Nah sehingga
waktu pada saat kebelakangan ini kan COVID. Hmm. Kenapa bisa terus menciptakan workshop ini sehingga bisa sampai sekarang ini? Kembali lagi pernyataan saya awal. Iya. Menjadi kreatif dan berpikir kreatif itu gratis. Kenapa dikanugerahi Allah pikiran, kita punya kemampuan, kita tidak berupaya untuk itu. Nah, kembali, kalau kita terus tidur, pasrah dengan keadaan, kapan kita mau merubah nasib? Oke. Nah, kita paham semua, tidak akan merubah satu kaum kecuali kita merubahnya Ya, sendiri. betul, saya sepakat itu. Alhamdulillah saya didukung dengan tim yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa. Ayo kita sama-sama. Awal mulanya iseng, Ustaz. Dari ngobrol, kemudian kita bikin konsep kita jalankan, perlahan kita bangun, ada rezeki perlahan kita jalankan dan berjalan alhamdulillah. Nah, dan kenapa saya bilang saya gandeng pesantren? Berapa banyak komponen khususnya di Jawa Barat. Iya. Nah, pola kami yang kami tawarkan kepada Ustaz Kiki adalah, dan teman-teman pesantren semuanya, ayo giro wirausaha itu harus dimiliki oleh santri. Islam itu ekonominya harus bangkit dulu baru kita dihargai. Iya, betul. Kalau kalian hanya berbicara Al-Quran, kita pun belajar hadis, Itu tapi semua sudah lah. semua orang itu belajar semua itu. Ya. Tapi bagaimana santri bisa kreatif, teredukasi, dan kemudian punya semangat wirausaha, itu yang luar biasa. Iya. Nah, saya dengan Om Iguy dan juga ada satu lagi rekan kita Pak Tantan bersepakat gini, kenapa nggak kita latih santri untuk menjadi barista? Iya. Kita ajarkan sampai dia pede, baik mengenal mesin, mengenal kopi, dan tahu cara penyajiannya. Oke. Kemudian kita berikan perlengkapan, kita supply kopinya, kemudian berjualan, dan kita bermitra untuk berbagi hasil. Nah, yang menjadi sekarang orang bermalas-malasan untuk menjadi wirausaha adalah berpikir duluan modal, Ustaz. Iya. Aduh, beli mesinnya, Iya. beli kopinya. Dan itu udah pasti. Iya. Itu udah belum pasti. belajarnya. Iya, betul. Waduh, jadi barista itu mahal. Betul. Kursusnya lihat aja di internet. Betul. 5 sampai 12 juta, 15 Betul. ada yang 30-an juta. Betul. Nggak mampu. Nah, Oke. kami menawarkan hal yang lain. Hei, santri bangun sekarang. Kita harus semangat mengembalikan perekonomian Islam dengan apa? Kreatif. Ya. Nah, caranya gimana? Ayo, ini ada wadah kopi. Kopi kita bisa berkreasi dengan keilmuan standar yang kita miliki, kemampuan barista yang kita akan sharing knowledge-nya. Lu berkreasi. Yeah. Contoh Ustaz, di Papua Ustaz, saya nemu kopi pakai jahe geprek Ustaz. Kopi pakai jahe geprek. Ya, jahenya itu sudah digeprek, diperes. Dicampur kopi. Dicampur kopi. Harganya lebih mahal. Padahal seberapa harga satu satu bongkol jahe dengan kopi tubruk Ustaz. Iya. Nah, Itu dijadikan kopi tubruk. Iya. Baru air jahenya diperas. Iya. Tapi gini, sahabat-sahabat Al-Mekah, kita tadi belum tahu kenapa sih dibikin namanya Kingdom House Cafe. Kenapa sih di sini tuh dibikin namanya Kingdom House Cafe? Apakah memang ini sampai ke Papua juga direncanakan? Nah, ini betul juga yang saya sampaikan Ustaz. Kenapa dinamakan Kingdom? Konsepnya adalah kerajaan. Selain memang input besar memang dari nyonya juga memberikan masukan itu. Tapi saya berpikir setiap nama itu harus punya filosofi. Kalau kita sudah bikin namanya Kingdom artinya kerajaan. Kita dulu berdiri atas nama kerajaan. Raja-raja Nusantara ini yang mempertahankan republik ini. Dan pencinta kopi raja duluan. Itu. Nah, kemudian saya akan berpikir konsep baru bagaimana kita membuat kopi Nusantara itu di dalam pola Kingdom Coffee. Jadi nanti ada penyandingnya, Ustaz. Kalau ini kan memproduksi kopi untuk diminum. Ya. Nah, nanti ada kopi Nusantara yang kita ciptakan. Kita mulai turun dari Aceh sampai Papua, mencari petani kopi, bibit kopi unggul untuk kemudian kita blend di sini, kita roasting di sini, dan kita sajikan di sini. Nah, ciri khas apa? Kita bisa menikmati kopi dari Aceh sampai Papua. Ya. Bisa datang ke sini, Pak. Saya mau coba kopi Gayo. Kita punya. Kita roasting, mereka lihat roastingnya, kemudian hasilnya dilihat, kemudian kita masukin ke mesin dan kita sajikan. Mau cara apa? Gitu Ustaz. Itu nah, membedakan. Jadi gini, sahabat-sahabat Al-Mekah semuanya. Jadi Kang Ardi ini membuat ada salah satu pendidikan yang pernah saya dengar ngobrol bareng sama beliau. Kenapa? Nah ini juga pengen kita tanya juga sama Kang Ardi. Barista itu apa sih? Anak-anak pesantren juga belum tahu barista itu apa. Siap. Nanti kalau cerita substansi barisnya sepertinya yang lebih tepat Kang Giwe. Oh, Kang Giwe. Tapi barista tuh secara sederhananya aja. Jadi begini, kopi itu nggak jauh dari bahasa barista. Ya. Anak-anak di pesantren terutama di Al Munawar saja, itu di daerah Cikalong, itu banyak sekali anak-anak yang sudah dewasa dan akhirnya mereka tuh melanjutkan untuk mengajar. Padahal pernah diskusi ke saya, kami juga pengen berwirausaha tapi cuman gula aren, Kang. Karena gula aren ini kan mereka harus ngambil dulu, masak dulu.
Sehingga dengan konsepnya Kang Ardi semalam menyampaikan ke saya waktu acara hajatan kemarin, ini perlu saya sampaikan di acara pesantren berbicara, karena tidak hanya di posisi gula aren itu saja. Iya. Dan mereka di situ ngopinya itu memang ya mengopi harganya otomatis kan. Nah, nanti Iya. memang sih ada ke situ kita bahas. Ya. Nah, barista itu melekat dengan kopi. Apa sih barista itu, Kang? Oke. Kan kita kalau mau menyajikan kopi kan tahu jenis kopinya. Ya. Kemudian si penikmat kopi mau tubruk atau dengan cara lain atau by machine yang disebut dengan espresso. Oke. Nah, penyajinya inilah yang disebut barista. Jadi penyajinya itu kalau ibaratnya barbershop itu stylist ya. Nah, ini adalah baristanya. Dan dia yang meracik yang itu bisa semua. bikin style kopinya. Koki lah ya kalau Iya. kita bilang ya. Tapi style kopi itu ya. Barista. Kang, sudah berapa kopi sekarang ada di workshop kita? Sama ini karena kebetulan kita jelajah Papua kemarin kan kita cari beberapa estetik kopi dari Papua. Alhamdulillah dapat, Ustaz. Kita tes di sini. Gayo juga pernah kita tes. Oke. Mandailing sudah pernah kita tes. Jawa Barat sudah habis kita tes di sini. Terakhir kemarin dari Temenggung. Oh, dari Temanggung. Temenggung itu bahkan menawarkan, Pak, kami punya 25 ton, silakan dibawa ke sini untuk di-grill. Nah, saya bilang, Iya. ini kan Allah memberikan jalan peluang. Kalau Iya. niat kita arahnya ke pesantren dan kemandirian santri, Iya. saya hakul yakin Allah Iya. pasti ada di Dan belakang. saya juga akan yakin. Iya, Jadi sahabat-sahabat itu sebenarnya lagi menunggu edukasi dari kita. benar. Jadi banyak semuanya hampir sekitar yang saat ini followersnya kita itu ada 381 pesantren. Siap. Dan mereka itu tingkat PAUD sampai TK itu sudah terdidik dengan secara alami. Kemudian kalau tingkat pesantren yang dari MDT, Dania, Takmiyah itu sampai ke atas itu sudah mulai mengajar. Ya. Dan saat ini mereka tuh tergantung dengan masalah permodalan. Ya. Karena saat ini paguyupan untuk di dalam agama Islami, kegiatan-kegiatan pesantren saat ini memang kekurangan seperti itu, Kang. Makanya kemarin FKDT menawarkan sama kita, ada guru-guru honorer yang sekarang ini yang tamatan dari silaturahim, dari silaturahimnya alumni, itu selalu disuruh mengajar. Sementara FKDT itu pengen modern. Ya. Dan Akang biar tahu berapa peserta dari FKDT Kabupaten Tasik aja, belum lagi di wilayah lain, itu ada sekitar 4.800, Kang. 4.800 itu nggak mungkin bisa kita jangkau dengan 39 kecamatan. Tapi setidaknya bagaimana caranya mereka tuh punya gerobak-gerobak kopi yang nggak kalahnya dengan apa yang ingin dilakukan. Makanya saya kepengen menggandeng Kingdom House Cafe ini, Kingdom House Coffee ini sebagai leluasa besarnya di dalam bidang kopi. Saya sangat tertarik dan ingin membantu para pesantren untuk Justru supaya bisa saya mendapatkan sedikit aplikasinya. hasil dari kopi itu yang dinikmati banyak lingkungan. Karena swakelola ini lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi makanya pertanyaan saya kembali lagi, Kingdom Cafe ini programnya itu kalau misalnya diajarkan mahal nggak sih Kang biayanya? Justru Ustaz, saya berbicara dengan Ustaz karena punya link pesantren, karena saya juga mantan santri, Iya. sahabat ini juga Iya. santri. Benar. Saya justru menantang santri-santri yang mau berwirausaha, Ya. yang mau jadi barista, yang berniat mengembangkan pondok pesantren dan memberikan income kepada pesantren Ya. dengan pola perkopian. Ya. Kita tantang mereka mau nggak jadi barista. Sahabat-sahabat Al-Makkah, adik-adikku semua yang ada di santri, baik yang ada di wilayah manapun, yang ingin menjadi barista, Kang Ardi mengatakan siap untuk memberikan edukasi kepada kita dan tim yang ada untuk kita bisa memberikan zakat nanti kembali kepada para pesantren. Hubungi Kingdom House Coffee atau hubungin Al-Makkah, dan jangan lupa nanti kita akan ada kasih slideshow tentang kondisi Kingdom Cafe seperti apa workshopnya. Kang, kalau misal seandainya anak-anak ini mau nantinya, pengrekrutan itu akan di sini. Jadi gini, kalau pola menjadi barista itu kan dari keinginan. Oke. Kalau dipaksakan tidak punya keinginan untuk belajar juga susah. Yes, Dan saya sepakat. Itu menjadi style. Ya. Kalau mereka ingin, artinya kita membuka jalan. Kan pepatah juga bilang there is will, there is way. Kalau ada keinginan pasti ada jalan yang diberikan. Artinya saya sudah ngobrol dengan tim barista. Saya bilang kalau mereka bisa ke sini, kita latih di sini. Oke. Tapi kalau mereka mengundang kita ke sana, kita siap ke sana. Artinya dari mulai pengenalan kopi, Sebentar, diulangi sekali lagi. Kalau mereka siap datang ke sini, kita latih di sini. kalau tidak, Kita akan ke sana. dengar ya. Lanjut Kang. Nah, kemudian pola kerjasama seperti apa? Kita latih, kita edukasi,
kemudian menjadi bagian dari partnership bisnis kita. Oke. Kenapa saya bilang tadi? Kan kita kali 300 lebih, Ustaz. Ya. Bayangkan 381 kita suplai bahan baku, kita suplai juga alat, kita suplai juga knowledge. Ya. Berapa sedekah dari itu semua? Ya. Lihat saja sedekah. Dan saya yakin pesantren mampu kok. Siap. Nah, ini kan kita kemarin kasih tester ke Ya. Ustaz. Ustaz, kita punya salah satu jualan kita kopi, susu, gula aren. Ya. Kalau saya bebankan setiap barista menjual 100 botol satu minggu ke santri, sanggup nggak kira-kira? Sanggup. Pasti sanggup. Sangat sanggup. Semisal saya kasih contoh lagi. Ya. Saya sedekahkan 1.500 misal di dalam satu gelas kopi susu gula aren itu. Ya. Untuk apa? Backup modal, Ya. sedekah Ya. yayasan. Setidaknya itu adalah pemberi zakatnya Kingdom Coffee Ya. atau sedekahnya Kingdom Kingdom Coffee terhadap mekanisme bisnis yang ada. Ya. Saya masih percaya sebesar-besarnya zakat yang kita berikan, Allah nggak akan perhitungan. Ya. Nah, saya mencoba tidak untuk berhitung matematis dalam Ya. konteks ini. Betul. Nah, kemudian dengan pola tadi, coba Ustadz kalikan alat, suplai bahan baku, knowledge, berapa besar? Kali 300 untuk Jawa Barat saja. Ya. Belum itu tertular ke Nusantara. Ya. Belum itu tertular untuk orang-orang yang mau Ya. cari tahu kayak gimana Betul. sih sebenarnya sistem edukasinya. Ya. Betul. Artinya, dengan pola yang Ustadz lakukan Ya. hari ini, memberikan peluang usaha Ya. bagi mereka, Edukasi semua. itu tantangan bukan hanya bagi pesantren, bagi kami juga. Betul. Saya bilang dengan Betul. tim barista, sanggup nggak kita? Betul. Modal kita satu, saya bilang, Iya, yakin. Betul. Dan Saat saya kita karena yakin, dulu juga saya yakin. Iya. Makanya Ya, saya bilang benar. saat kita yakin, Ya. Allah masih kasih jalan. Ya. Nah, disinilah perlahan, Ustaz. Perlahan kita siapkan dari mulai alat kecil, sampai nanti alat yang terbesar kita sajikan di sini. Artinya memperkenalkan, Oke. lu mau jadi barista itu kayak gini loh, kayak gini Ya, loh, kayak gini ya. loh. Nah, artinya kalau kita mempunyai device yang memadai, memperkenalkan device itu dari yang mulai terkecil dari yang terbesar, dari nama yang asing sampai yang sering didengar, artinya edukasi itu menjadi sempurna. Iya. Tidak perlu kita nyomot alat orang lain, dengan alat yang kita punya kita bisa melatih mereka. Iya, lagi pula Menjadi juga kalau profesional dilihat barista. Kingdom Coffee juga nggak ada namanya. Nah, Mau di mana dicomot kan gitu. Iya. Dan ini semua yang saya perhatikan. Jadi kalau misalnya saya lagi nongkrong di sini, lagi kita ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang lain tentang pesantren ya, saya melihat itu dan saya sudah banyak tes kopi itu di sini gitu loh. Dan kemudian ya barista-baristanya Kang Ardi itu ya memang ramah dengan segala hal. Jadi kami tuh semangat itu di posisi itu. Tetapi kalau saya mulai bertanya lagi gini, konsep ini dibikin, ini kan nggak semerta-merta hanya untuk melaksanakan edukasi tentang masalah barista dan kopi. Tapi saya yakin ini bukan berdarah-darah juga cara memikirkannya. Nah, ini kenapa sampai ke arah situ gitu loh. Siap. Ini Ada biar satu supaya hal lagi yang sahabat-sahabat Al-Makkah juga akan mengikuti Kang, mengikuti motorisasi Kakang itu adalah imunnya mereka itu untuk belajar ini. Kang Ardi aja mau membela kopi atau membela wirausaha kopi sampai segini besarnya. Ya. Jadi polanya kan semua itu kan mulai dari kecil. Kemudian saya juga dengan teman-teman menyampaikan setiap hari, setiap diskusi, kerja di sini jangan menganggap kerja. Ya. Karena saya tidak akan menggaji. Ya. Yang menggaji kalian adalah diri kalian. Ya. Peluang usaha ini semakin besar input dan income-nya, semakin besar pula pendapatan. Kemudian saya bilang, jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Saat kita udah hitung-hitungan, Allah akan matematis dengan kita. Yes. Nah, yang kemudian, kenapa Ustaz Kiki bilang kita harus seperti ini dan bisa seperti ini? Kelemahan orang yang mau berbisnis itu satu, punya niat tapi nggak punya aksi. Punya kemauan tapi nggak pernah merealisasikan. Punya niat tapi tidak punya aksi. Sama juga kalau kita belajar di pesantren, kita mampu bayar di pesantren tapi nggak punya niat masuk pesantren, ilmu tidak akan dapat. Sama seperti punya niat mau berangkat haji atau Ya. niat aja nggak cukup, butuh aksi. Nah, akhirnya dengan global itu anak-anak akhirnya paham Paham? dan mereka siap untuk mendirikan ini dan menjadi merasa memiliki. Iya. Yang penting itu Ustaz, kalau saya pola manajemen yang umum kan, Iya. kita menggaji Ustaz. Iya. Gaji itu terpatok Iya. sebatas itu. Iya. Ya. Artinya pendapatan penghasilannya mau lu kerja matematiknya segitu. Iya. Peluang lu maju ya segitu. Iya. Tapi ini tidak. Semakin besar peluang yang lu ciptakan, semakin besar income yang lu hasilkan dari kreativitas kalian, pola marketing kalian, keseriusan kalian, ramah tamah kalian, kenyamanan yang diberikan kalian, yang dapat kalian. Nah, profit sharing itu akan saya polakan itu per akhir. Ini dapatnya. Bagi-bagi.
Nah, sekarang udah terobosannya sampai ke media sosial juga nggak, Kang? Sudah. Kita Apa punya aja sih yang Instagram punya? juga. Kemudian juga kita juga kemarin sudah sharing juga ke Ustadz, mohon di follow segala macamnya. Kemarin juga ada beberapa teman-teman motor juga datang. Saya bilang silakan nikmati. Dan satu lagi Ustadz, Ustadz nemu kafe mana yang bisa kritisi barista? Nggak ada. Di sini Ustadz bisa mengkritisi barista. Dan Kopinya boleh. nggak kerasa, boleh. Dan boleh. Boleh. Dan diganti. Ya, artinya gini. Nggak, kopi nggak kerasa. Ini kita ambil pelanggan umum dulu. Iya. Oke? Kalau udah masuk ke pesantren itu kan harus perfect. Ya. Perfect itu dalam arti kata ya mereka kan nggak ada lagi modalnya cuma selain mereka kebisaan. Siap. Nah kalau di barista kan ada tamu datang. Apa yang disajikan itu harus diminum kan? Iya. Dan itu boleh dikritik. Seperti yang saya sampaikan. Kan kita kan kadang-kadang kan kita dia contoh ya nggak usah merek nggak usah menunjukkan merek orang lah. Kita duduk di suatu coffee shop, harganya 30-46 ribu. Ini kebanyakan airnya dibanding dengan kopinya. Nah kita nggak usah sebutkan merek mereka. Kita kan nggak bisa kritik. Iya. Ganti juga nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di sini bisa dilakukan itu. Misal, kok kopinya kurang pahit? Oh ini terlalu manis. Oh ini, ambil kan tiba. Sampai kan saya tanya pas Ustadz menyicipi kopi, Ustadz gimana rasanya? Nah, artinya kan saya nanya, enak, nyaman nggak dengan rasa itu? Enggak, saya lagi nggak di drop ini gini saya berpikirnya gini. Sejauh ini baru ada seperti di Kingdom bisa dikoreksi. Iya. Dan kalau memang itu terjadi, berarti ini Kingdom dibangun ini hanya untuk jihad fisabilillah juga. Artinya apa ya? Dari mulai bercanda jadi serius, kita tidak perlu juga kemudian menganggap profit itu harga mati. Perbaikan secara simultan dan profit continuous itu nggak perlu harga mati. Nggak perlu harga mati. Bagi saya profit itu bukan harga mati. Ya. Kalau kita mencari tujuannya profit, kita akan nyiksa anak buah. Ya. Kita akan nyiksa orang yang bekerja di kita. Ya. Mengejar omset tadi target. Tapi kalau kita bersama-sama, misalnya diskusi, Pak, hari minggu ini input kita kayaknya cuma sekian dari target jauh. Kita kan berpikir gimana datangkan orang banyak untuk nge-backup sisa hari yang tinggal yang kita ketinggalan secara profit. Ya. Benar tak? Betul. Nah, kemudian pola yang selanjutnya saya sampaikan, kita di sini bukan hanya untuk menjual kopi. Tapi di sini adalah tempat kita diskusi, memberikan edukasi, orang informasi. kemudian datang Betul. butuh informasi. Betul. Nah, artinya tempat ini bukan untuk ngopi aja. Yes. Nah, yang Ustaz lihat, yang kenyamanan yang kita berikan, ini bukan kafe pada umumnya. Iya, Masya Allah, dan sangat nyaman sekali. Pendatang juga ngopi saat kita sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Oke, tim-tim Al-Mekah semuanya, ini kan konsepnya beda ya dengan kita. Saya juga punya kru, saya selalu mengatakan sama teman-teman, kalau Anda hanya ingin mengejar dibayar dengan secara profesional, jangan di Al-Mekah. Tapi kalau Anda punya ilmu multimedia, bagi Anda yang teman-teman yang ingin bergabung di Al-Mekah dan kita bisa akan mengembangkan dengan sistem multimedia yang kita akan memberikan informasi tentang pesantren. Ya. Dan mereka ini juga boleh ditanya dan boleh diadu. Tiap malam mereka tuh ada di base camp, kemudian mereka itu ikut dari Bandung sampai ke tempat lokasi itu 5 sampai 6 jam. Dan mereka tuh tidak pernah ngeluh karena saya bilang yang mengganti itu adalah Allah. Yeah. Tapi bukan berarti semata-mata anak-anak Al-Mekah juga, sahabat-sahabat Al-Mekah juga tidak membawa pulang hasil apa yang seperti kayaknya Bang Ardi bilang tadi, ada konsep hari ini kita labanya kecil. Nah, kemudian ini karena memang ini juga memberikan informasi untuk pesantren. Dan mereka happy. Iya. Contoh sederhana. Karena mereka nggak mengejar masalah bisnis ya gitu. Kalau kita target per cangkir kopi untung segini kali orang segala macamnya. Oke. Nah, kan kita harus ngejar berapa orang untuk itu. Tapi kalau kita mencari pola edukasi, contoh Ustaz, pernah kebayang nggak satu hari saya jual kopi 2 cangkir dibayar 10 juta? Nah, ya pertanyaan saya, orang mau menikmati kopi atau terpuaskan dengan pola edukasi yang kita berikan? Ya. Nah, yang pentingnya kan penyajian kopinya, ramah tamahnya, dan mereka dapat kepuasan. Oke. Saya sangat-sangat bangga ya. Kita kembali ke barista tadi. Dia memang nggak pernah ada juga supaya teman-teman Al-Mekah yang pencinta kopi dan selalu duduk dan nongkrong di kopi shop. Ini nggak pernah terjadi. Ini mengenai barista dikritik itu gimana sih maksudnya lagi? Ya, jadi komitmen kita kan learning by doing. Nah, Jadi ada barista profesional, berapa orang yang memang sudah settle di kafe. Kemudian saya minta tolong diajari. Kemudian kita mengajari teman-teman yang mau belajar. Kemudian mereka sudah siap menyajikan yang disebut dengan style barista penyajian kopi tadi. Kemudian saat itu tidak tercapai,
Mereka siap dikritisi. Oh, Gitu loh. Oh ini enggak ini, oh ini enggak ini. Apapun kritik yang diberikan tidak boleh baper. oke. Karena itu adalah perbaikan. Oke. Saat harus diganti, ganti. Saat diganti Tidak harus ada, diganti. Iya. Bahkan komitmen kita saat pelanggan tidak terpuaskan, nggak perlu tarik bayar deh. Kadang suatu saat juga ada tamu juga yang memang kita nggak tarik bayar. Karena tujuan kita, saya sekali lagi Ustaz, profit perlu, tapi itu bukan yang utama. Ya. Pola pendekatan, silaturahmi, mengenalkan kopi dari mulut ke mulut, itu kan pola edukasi juga. Ini pernah mimpi nggak sih waktu ngadain ini? Berawal dari mimpi. Saya bilang kalau kita punya mimpi tapi tidak bisa merealisasikan mimpi, no aksi, NATO kita kan. Gitu loh. Jadi kita hanya berbicara, tapi tadi saya bilang NATO tadi, not action, talk only. Not Jadi action, hanya bicara saja tapi nggak ada aksinya, nothing gitu loh. Jadi, Nah sekarang sekecil apapun yang lu bangun, Iya. lu punya usaha, itu yang lu banggakan. ya. Nah, Tapi kalau lu cuma nanya, punya mimpi, apa yang dibanggakan Iya. dari mimpi, Ustaz? berarti kan itu retorika lagi kan? Siap, sama saya dulu. Ya, Satu saat saya pengen jadi dokter usia 30 tahun. ya. Mimpi itu, Ustaz. Dan mimpi itu kelas 5 SD. Oke, Perlahan kan saya buktikan, saya realisasikan, Oke. semangat. Tercapai, Ustaz. oke, Yang menjadi masalah adalah tadi saya bilang. Oke. Kita terlalu banyak retorika, terlalu banyak mimpi, terlalu banyak wacana, terlalu banyak pola-pola manajemen yang dipelajari, kemudian terlalu banyak manajemen berseliweran di otak kita yang kemudian membingungkan pola aksi. Akhirnya kita nggak bergerak apa-apa, ya, nggak ada aksi. ya. Saya tuh teman-teman, udah kita mulai ini, bangun semalam Ustaz. Mungkin Ustaz lihat sendiri. Iya. Besok belum ada, tahu-tahu malam udah jadi. Betul. Terus kemudian tiba-tiba alatnya belum ada, tahu besok udah ada alatnya. Iya. Nah, pola-pola sulap-sulap tadi itu bagi saya apa yang diinginkan hari ini harus realisasi. Itu hari yang ini. saya katakan, jejaknya Kang Ardi. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, saya tidak akan mengumumkan siapa figurnya Kang Ardi. Anda dan secara pesantren nanti akan bisa like, share, komen, dan membagikan. Kalau teman-teman kepengen tahu profilnya Kang Ardi, siapa beliau, dan untuk menentukan rasa kopi yang baik, bergabung dengan Kingdom Kopi. Dan saya nggak akan umumkan di Al-Mekah ini beliau itu siapa. Dan beliau adalah santri yang bisa seperti ini. Carilah profil beliau lewat Al-Mekah atau lewat di media sosial beliau atau lewat media sosialnya Kingdom Coffee yang sekarang ini ada di IG dan di Facebook. Jangan lupa like, share, komen ke Kingdom Cafe. Semuanya pasti akan ketemu dengan Kang Hardi dan kita bisa belajar lebih banyak lagi terhadap beliau. Karena ini dari mimpi. Siap. Dan saya nggak pernah bisa ngelihat beliau itu menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Saya kenal beliau itu dari mulai bulan Februari, sahabat-sahabat Al-Mekah, sehingga sampai sekarang. Dan saya itu udah banyak menyicipi kopi dan banyak juga saran. Saya mau dong baristanya di sini sebentar. Bagi gue, Duduk di sini. Emil, Saya bisa nggak disiapin clip on? Disiapin clip on bisa nggak sih? Saya pengen ngobrol supaya santri tahu bahwasannya duduk aja. ini ada barista muda dan kemudian sahabat-sahabat Al-Mekah ini juga kita lihat ya di pesantren banyak juga sahabat-sahabat yang ada di Miftal Huda juga seumuran kali dengan barista-barista, cuman mohon maaf beliau itu banyak ngajinya gitu dibanding di luarnya gitu. Tapi kan bisa berbagi nanti dengan kita gitu loh ya. Nah, jadi ini suara kamera masuk nggak ya? Suara baristanya kamera masuk ya? Oke. Kang, suara saya dengar ya? Maskernya dibuka aja Kang, biar gantengnya kelihatan. Nah, ini sahabat-sahabat Al-Mekah, ini suara gantengnya bisa kelihatan gitu loh. Bisa nggak sih diceritain ke kita? Saya kepengen barista itu apa sih? Biar supaya sahabat-sahabat Al-Mekah biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari timnya Kingdom House Coffee Yap. dari barista. Mungkin singkat aja ya, menurut Ustadz barista. Jadi sebetulnya untuk barista itu sifat lebih bisa dibilang penyaji. Penyaji. Oke. Ini peracik dari kopi, mau kopi manapun kita bisa menjadi apa? Nah itu misal gayo, ceh atau manapun. Nah, yang menjadi barista itu fokus barista itu benar-benar meracik kopi dan menyajikan minuman atau kopi yang baik.
Oke. Bahasa Kalau sederhananya itu coffee with style. ya, itu oke. Saya itu. Nah, satu lagi. Anak-anak muda di luar sana, terutama kami tuh di pesantren, memang gula aren, kemudian ada terus kayak makanan-makanan ringan, selalu aja dijumpai untuk sebagai oleh-oleh. Dan itu selalu yang dikembangkan dan dikemas, dan itu yang paling ini. Kemarin saya cerita sama Kang Ardi, cita-cita ini pengen saya wujudkan dengan setiap kali saya podcast di pesantren, kami selalu akan mau menggunakan logo Kingdom Coffee untuk sebagai merger kami, karena sama seperti kayak air minum Ikro gitu. Itu sahabat kita juga gitu. Nah, dia punya produk itu dan ini adalah Kingdom, biar supaya sahabat-sahabat ini bisa kami kenalkan sehingga nanti kami kepengen betul-betul dikasih pelajaran, pertemuan gitu dengan para santri untuk sekali-sekali dibawa mengenal mesin lah setidak-tidaknya dengan timnya Al-Maka. Kira-kira awal dari pertama kita mau menentukan kopi saja, itu apa sih yang diinikan? Yang dicari sebenarnya yang Iya. dicari. Untuk awal kita pengen bisa atau yang lebih dasarnya itu dari green bean. Oke, gimana? Green bean. Green bean? Ya, green bean. Terus harus tahu cara juga. Ini mengenal dari manualnya aja dulu ya. Oke. Mungkin dari tingkat suhu atau dataran penanamannya. Oke. Itu lebih selebihnya itu masuk ke tahap yang lebih penyajian. Ada namanya manual brewing. Oh. Jadi kalau misalnya hal itu sudah terinikan, udah bisa termasuk bisa belajar barista sederhana ya? Minimal dasar ya? Nah, kalau ini boleh dikenalin nggak? Siapa sih namanya? Mariam. Mariam juga barista. Barista dulu lama belajar jadi barista. 3 tahun sendiri. Sahabat-sahabat Al-Maka, adik-adikku semua yang di pesantren, ingat, sahabat kita adalah Mariam. Saya yakin kalau saya tanya umurnya pasti sahabat-sahabat pasti akan ketawa dan sama dengan teman-teman yang ngajar di pondok pesantren. Cuman ini bisa menjadi masukan dan edukasi. Mariam siap untuk mengajari para pesantren yang ngajar sebagai guru-guru honor, bisa juga menjadi barista perempuan ya. Betul ya? Itu bisa. Kira-kira lama nggak sih Ulo untuk ini, untuk belajar di ini? Untuk belajarnya pengalaman saya sih sekitar setahun 2 tahunan. Oh, pengalaman setahun 2 tahun. Mulai meracik itu di bulan keberapa? Di bulan kedua. Di bulan kedua itu sudah mulai bisa ngeracik. Nah, yang paling Mariam suka itu di dalam tes kopi itu apa sih? Biasanya kok jadi barista, tahu nih, nih kopinya ini gitu. Itu biasanya apa sih yang duluan biar supaya kita tahu? Rasanya. Jadi kan gini, kan Mariam udah barista. Ngeliat kopi aja itu kan udah tahu. Kalau disuggestkan sama orang gitu ya di suatu coffee shop, Mariam udah tahu ini robusta atau arabica kah atau apa gitu. Dan ini bikinnya pun juga pasti udah bisa ngebayangin kan. Ini kurangnya apa gitu bisa kelihatan tuh. Jadi Dari sebetulnya rasa. gini Pak, mungkin untuk pengenalan dari kopinya antara robusta, arabica itu ada kategori. Oke. Kenapa disebut robusta atau arabica? Oke. Itu ada kategorinya, masuknya ke kategori single origin. Oh, ya itu Terus sih. masing-masing punya Jadi khasnya. ciri khasnya ya. Jadi biar supaya ini. Jadi gimana bisa ya? Ini masuk nggak sih? Masuk ya. Jadi nggak usah pakai ini ya. Masuk. Kalau yang ini Kang siapa namanya? Emil. Kita udah sering ketemu ya. Kang Emil ini Dari mulai belum jadi kafe sampai jadi barista. Iya. Saya lihat dari Emil dari mulai, tapi sekarang keren loh. Jadi sahabat-sahabat Al-Maka, Emil ini adalah salah satu kingdom awal dan saya sangat tahu beliau itu sayang banget sama Kang Ardi. Setiap kali saya datang pasti beliau ada dan sekarang beliau sudah menjadi barista dan saya salut sama beliau dengan ketekunan dan kesabaran beliau dan saya meminta kepada sahabat-sahabat Al-Maka, adik-adikku semua di pesantren, belajarlah dari beliau juga. Karena apa? Sampai saat ini beliau itu sudah megang di table belakang ini dan saya selalu minta kopi dari beliau. Kalau kita baru ketemu sama Mariam itu baru beberapa kali. Nah, jadi apa yang udah bisa dapat pengalaman? Belum sih, saya baru-baru gitu. Ya, maksudnya baru itu kan udah dapat pengalaman. Apa sih yang udah bisa disajikan untuk ini, untuk kopi? Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Iya, yang tadinya tidak tahu bisa jadi tahu seperti apa? Dia malu-malu. Jadi saya memang kalau jadi sahabat-sahabat ya, ini
Kang siapa tadi lupa tuh. Emil. Kang Emil nih memang selalu tuh senyum aja. Kalau misalnya saya tanya, Pak mau minum kopi apa Pak Ustadz? Saya minta kopi yang udah biasa aja. Beliau tuh suka nyajiskan itu kopi yang apa ya namanya yang biasa tuh kalau kopi apa sih? Americano. Americano tetapi yang betul-betul nanti teman-teman bisa coba. Nah, kemarin itu ada masukan dari Kang Iko. Itu mengenai dia siomay itu ya. Itu kalau misalnya kan taste-nya kopi sama siomay. Saya baru dengar dari mulut sahabat saya Kang Iko itu siomaynya luar biasa. Memang benar-benar itu. Saya tuh betul-betul kepengen nyobain tapi nanti setelah event ini. Jadi pesan-pesan dari teman-teman barista apa sih buat untuk adik-adik kita yang di pesantren dan seumuran di bawah kita, ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun. Mereka tuh pasti kepengen tidak hanya untuk mengajar tapi pengen juga mendapatkan income dan dapatkan ilmu dan edukasi di dalam pondok pesantren itu dan untuk meregenerasikan berikutnya. Apa sih pesan-pesan dari teman-teman? Oke, untuk pesan-pesannya ya, satu mungkin kemauan, Oke. belajar dan terus belajar. Yang penting kita yakin sama yang di atas. Nah, Yakin dan mau belajar belajar terus dan belajar. Pasti akan bisa. Biar lulus pasti insya Allah bisa. Terima kasih. Kang, Siap. segini banyaknya. Dari mana Kang hasilnya kita bisa ngasih teman-teman ini? Biar supaya teman-teman tahu. Dari Allah semuanya. Dan saya yakin ya, seperti saya sampaikan Ustaz Kiki, kalau saya yakin pasti ada jalan. Kalau Nah, yakin, iya. pasti ada jalan. Sekali lagi, jangan pernah hitung matematis dengan Allah. Kalau pernah udah mulai hitung-hitungan dengan Allah, yakinlah Allah juga hitung-hitungan. Sama Ustaz Kiki punya anak buah. Ya, Kalau disuruh baru kerja. ya, Terus kemudian apa-apa yang disuruh harus berasal dari uangnya Ustaz Kiki. ya. Tidak pernah mau nanggulangin Ya. dulu, Ya. berpikirnya selalu itu. Ya. Ustaz Kiki hitung-hitungan nggak teman anak buah? Tidak. Ya. Kang, Artinya, di sini ada kamera. Tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat Al-Mekah dan pondok pesantren apa yang akan bisa sampaikan untuk mereka betul-betul memberikan semangat dan edukasi agar Kingdom Cafe ini dikenal dan bisa untuk mengajarkan para pondok pesantren dan orang-orang lain. Silakan Kang. siap. Teman-teman Al-Mekah dan para santri, apa yang disampaikan dan diskusi kita hari ini, pesan utama kita harus mempunyai mimpi. Karena semua berawal dari mimpi. Yang kedua, jangan takut berpikir kreatif, karena berpikir kreatif itu adalah gratis. Allah mengadukan akal ke kita, fisik yang bagus, kemampuan, olah semuanya menjadi kreativitas. Ya. Karena dengan kreatif, hal yang kecil pun akan jadi materi yang besar. Ya. Kemudian punya semangat, fighting. Kita harus berjiwa pejuang. Ya. Dia bilang sama seperti saya cerita ke Ustaz Kiki. Saya datang ke Bandung itu tidak ada sanak saudara, Ya. tidak ada teman. Tapi akhirnya saya bisa betah di Bandung, punya istri orang Bandung, Ya, alhamdulillah. menikah di Bandung, punya anak di Alhamdulillah. sini, punya Alhamdulillah. usaha di sini. Artinya saya buktikan. Ya. Kita perantau, Ustaz Kiki pun perantau. Kita bisa buktikan dengan semua yang kita miliki, kita bisa bertahan. Ya. Nah, kemudian meyakinkan bahwasanya apa yang kita lakukan pasti ada hasil. Ya. Dengan keyakinan itu yang kita miliki, alam bawah sadar kita sudah merekam semua itu. Tapi kalau kita berpikir pesimis terus, oh nggak mungkin deh, mahal, terus kemudian alatnya nggak mungkin kita dapat, belajar juga di mana. Nah, di sini sama seperti hal yang saya rasakan. Dulu gimana bikin kafe, gimana bisa menjadi barista, gimana bisa tahu kopi, semuanya tuh terasa tidak mungkin. Ya. Tapi setelah kita dengar beberapa statement, dengan ketidakyakinan kita itu akan memutar semua peristiwa yang tadinya akan jadi tapi nggak jadi. Ustaz. Jadi Allah juga bilang kan, ini inda abdizon. Ya. Saya itu juga dengan prasangkanya umat saya, dengan hamba saya. Ya. Kalau umat dan hamba-hamba saya itu menganggap saya itu dekat, ya saya dekat. Saya akan ngasihkan uang, saya pasti dapat uang. Ngasihkan rezeki, pasti dapat rezeki. Ya. Berpikir kita negatif, ya itu yang didapat. Nah, Ya. jadi berpola berpikir positif, berani berbuat, ya Mas. Mulailah dengan perbuatan kecil, karena kita tidak akan menjadi besar dengan langsung bermimpi besar. Ya. Semua itu butuh proses. Begitu juga saya sampaikan dengan teman-teman saya yang bekerja. Kita tidak bisa menyajikan apa-apa, tapi saat Allah berkehendak, kun fayakun kata dia, Akan nggak usah terjadi. hitungan materi deh, saya bilang. Akan jadi. Iya. Sekarang lo hitungan materi belum terjadi apa-apa, Dan paling penting jangan berhitung. jangan berhitung. Jangan berhitung sama Allah. Jangan hitung sama Satu Allah. lagi Kang. Saya minta kritik dan saran dari Akang. Dengan adanya pesantren berbicara. Kami sekarang ini berjuang untuk para santri.
Kami minta masukan dan kritik dari Akang agar kami tetap terus bertahan Siap. dan kami terus mengudara. Apa sih Kang yang ingin Akang sampaikan dan titipkan kepada Al-Mekah? Oke. Silakan Kang. Terima kasih Ustaz. Yang pertama perlu konsistensi. Ya. Memupuk konsistensi itu sama seperti kita mengukur keimanan, Ya. kadang naik dan kadang Betul. turun. Nah, pemberian penyemangat itu adalah dari kita semua yang bekerja. Ya, Kalau kita memberikan selalu semangat, atensi, kemudian persepsi yang positif, insya Ya. Allah itu akan berjalan. ya, Masalah yang utama dalam suatu pergerakan adalah konsistensi. ya, Selalu itu menjadi benturan masalah. Ya. Kemudian jangan mengukur segala sesuatu itu dengan materi. siap. Kita lihat orang-orang besar dulu, apakah mereka dengan materi yang cukup? Tidak, hanya bambu Tidak. runcing dan Tidak keyakinan. ada. Ya. Dan modal yakin. Ya, Bayangkan bisa perang lawan senjata Ya. dengan bambu runcing itu nggak Ya. masuk akal. Ya. Tapi karena keyakinan kita bisa merdeka. ya, Begitu juga saya bilang dengan teman-teman. Sekarang memang nggak terlihat apa-apa Ya. dan belum jadi apa-apa. Ya. Tapi saya punya mimpi dan insya Allah Allah kabulkan. itu. amin. Nah, Insya Allah. kamu itu juga adalah Mekah. Ya, Jangan berhenti bermimpi Ustaz. siap. Apa yang Ustaz lakukan kita bisa bersinergi dengan para santri. Saya bilang dengan Ya. pesantren 300 lebih tadi. Ya. Contoh sederhana kita Ya. memulainya. Ustadz kasih tantangan ke saya. Ya. Setiap pondok pesantren setiap minggu kita hadirkan 100 botol. Siap. Setiap botol kita kasih 1.500. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. 2 kali atau 3 kali kita sharing profit, kita akan latih baristanya secara gratis. Insya Allah. Kemudian kita latih sebulan atau jangka waktu tertentu dengan kurikulum yang dipadatkan sampai Ya. dengan dia bisa. Insya Kita Allah. kasih device gratis, kemudian kita bisa sharing profit. Ini terjadi kayak Ikro. Ya, Semua pesantren itu ngambil Ikro tuh hampir 10 dus sampai 50 dus. Itu. Dan mereka jualan di situ. Iya. Dan harganya sama dengan dus-dus yang lain. Iya. Satu kata untuk Kang Ardi. Kingdom itu apa sih? mimpi yang harus diwujudkan. Insya Allah. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih. Kita udah banyak ngobrol sama Kang Ardi. Bahwasannya Kingdom Coffee itu adalah sebuah mimpi. Jadi mimpi itu pasti akan menjadikan satu kenyataan. Dan insya Allah semua akan bisa berjalan dengan apa yang ingin kita lakukan. Dengan niat dan tekad yang tulus. Pesannya Kang Ardi, jangan lupa. Tetaplah terus bermimpi. Dan jangan kita ini hanya cuma bisa beretorika. Tapi prakteknya tetap harus kita laksanakan. Kang, salam sehat. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa akan mengikuti jejak-jejak Maryam dan kawan-kawan semuanya. Harus Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.